Video ini membahas fungsi partikel to dan partikel ya dalam bahasa Jepang yang sama-sama bermakna dan ya, untuk menghubungkan dua atau lebih kata benda ya teman-teman. Tetapi to dan ya ini memiliki fungsi yang berbeda meskipun memang mirip ya seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama berarti dan, dalam bahasa Inggris sama-sama berarti and. Pertama kita bahas fungsi partikel to yang pertama. Ya, dia secara harfiah memiliki arti dan. Contohnya adalah sebagai berikut. Ichigo to mikang. Ichigo strawberry, mikang jeruk. To dan. Ichigo to mikang strawberry dan jeruk. Mikang ini tuh lebih ke jeruk mandarin ya teman-teman. Kemudian, Nihongo to Arabia go hanashimasu. Hanashimasu berbicara ya. Nihongo bahasa Jepang, Arabia go bahasa Arab. Nihongo to Arabia go bahasa Jepang dan bahasa Arab. Nihongo to Arabia go wo hanashimasu. Saya berbicara bahasa Jepang dan bahasa Arab. Kemudian contoh berikutnya, Nihon de sushi to ramen to tempura o tabeta. Ini ada keterangan tempatnya ya. Nihon de di Jepang ya. Kemudian predikatnya adalah tabeta ya. Makan, tapi ini lampau ya teman-teman. Taberu makan, tabeta itu makan tapi lampau ya. Jadi udah lampau ini. Nah, sushi itu ya sushi ya. Sushi to dan ramen to dan ramen ya. Tempura. Tempura. Nah, seperti ini ya. Sushi to ramen to tempura. Berarti sushi, ramen dan tempura. Ya, sampai di sini kira-kira masih mudah diikuti ya. Ini masih cukup sederhana. Intinya to itu berarti dan. Nah, sebagai catatan, kata hubung to ya hanya dapat digunakan untuk menyambung kata benda. Dengan kata lain, dia tidak dapat digunakan untuk menyambung kata kerja maupun kata sifat. Berikutnya kita bahas fungsi kata ya yang berarti dan lain-lain. Kata hubung ya menyiratkan bahwa masih ada benda yang belum disebutkan, tetapi penutur tidak ingin menyebutkan semuanya secara keseluruhan. Misalnya sebagai contoh, Tokyo ya Yokohama ikimashita. Ikimashita berarti pergi ya, tetapi lampau ya. Artinya subjek sudah melakukan aktivitas itu, sudah tuntas gitu. Dia pergi. Pergi kemana? Tokyo ya Yokohama. Ya. Pertama dia menyebutkan Tokyo, kemudian dia menyebutkan dan dengan partikel ya. Lalu kemudian dia menyebutkan Yokohama. Nah, artinya dia pergi ke Tokyo dan Yokohama. Tetapi sebenarnya dia tidak hanya pergi ke dua kota itu aja. Dia pergi ke kota lain yang dia tidak sebutkan tuh satu persatu seperti itu. Oleh sebab itu dia menggunakan ya sebagai kata dengan makna dan gitu. Dan dia juga tidak menggunakan ni melainkan menggunakan ya. Nah, seperti yang telah kita pelajari di video sebelumnya, ini tuh menyiratkan bahwasanya tujuannya itu tidak hanya yang disebutkan saja seperti itu. Misal nih ya, Tokyo ni ikimas ya. Berarti kan pergi ke Tokyo saja gitu kan. Tapi kalau Tokyo ikimas, berarti sebenarnya dia itu pergi tidak hanya ke Tokyo, seperti itu. Ya, ingat ya. Ya dan saya pergi ke Tokyo dan Yokohama. Tokyo ya Yokohama ikimashita. Sebenarnya saya tidak hanya pergi ke dua kota itu saja. Hanya saja saya tidak mau menyebutkannya satu persatu. Ringo ya mikang ga suki desu. Ringo apel, mikang jeruk. Suki itu menyukai ya. Ringo ya mikang ga suki desu. Saya menyukai apel dan jeruk. Dan di sini saya menggunakan ya untuk menyatakan dan. Karena memang meskipun saya menyukai apel dan jeruk, saya tidak hanya menyukai keduanya. Saya menyukai buah lain juga yang tidak mau saya sebutkan satu persatu. Mayasa ocha ya mizu o nomimasu. Mayasa setiap pagi, ocha teh, mizu air, nomimasu minum. Setiap pagi ya saya minum teh dan juga air ya. Tetapi sebenarnya saya nggak hanya minum itu gitu. Terkadang saya minum yang lain juga gitu. Makanya saya di sini menggunakan ya sebagai kata hubung dan. Ya. Kata hubung yang bermakna dan. Ya.
Mayasa ocha ya mizu wo nomimasu. Setiap pagi saya minum teh dan air. Kita bisa menyebutkan lebih dari 2 kata benda dengan menggunakan ya di antara setiap kata yang disebut. Tento ya furasuraito ya nebuku wa iranai ka? Tento itu tenda ya. Furasuraito itu center ya, flashlight ya. Nebuku adalah sleeping bag ya, kantong tidur ya. Iranai ka? Ya, apakah nggak perlu? Nah, jadi di sini ya saya menyebutkan 3 benda gitu kan, tetapi saya hubungkan dengan ya gitu. Maksudnya adalah apakah kamu nggak butuh tenda, center, kantong tidur, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya masih ada hal selain 3 benda yang saya sebutkan ini gitu. Lebih lanjut, nado juga kerap digunakan bersama ya ya. Dan nado ini secara harfiah berarti dan lain-lain. Misalnya ya, contoh kalimatnya. Nihon de sushi ya tempura nado ga tabetai. Nihon de ya, di Jepang ya. Sushi ya, ya kan, dan tempura ya, tempura, nado dan lain-lain. Tabetai ya, ingin makan gitu ya. Taberu makan, tabetai ingin makan. Artinya saya ingin makan sushi dan tempura dan lainnya di Jepang. Seperti itu. Lalu kemudian ya, makna kedua dari kata to adalah bersama dengan. Sebenarnya nggak jauh beda dengan makna dan, hanya saja memang penggunaannya yang berbeda. Contoh kalimatnya seperti ini. Asari-san to Fahmi-san wa Hiroshima e ikimashita. Nah ya kan, ini kan to-nya seperti di sini ya. Asari-san to Fahmi-san wa ya. Asari dan Fahmi Hiroshima e ikimashita ya. Pergi ke Hiroshima. Nah ini ya, Asari-san saya, kemudian Fahmi adik saya ya. Kemudian kita bisa ubah susunannya sehingga partikel to ini bermakna bersama. Menjadi seperti ini. Asari-san wa Fahmi-san to Hiroshima e ikimashita. Asari-san wa Asari ya. Fahmi-san to bersama Fahmi ya. Hiroshima e ikimashita. Pergi ke Hiroshima ya. Dengan kata lain ya, pada kalimat yang pertama yang atas ya, topik kalimatnya adalah Asari-san to Fahmi-san ya. Yang menjadi topik kalimat adalah Asari dan Fahmi ya. Kemudian pada kalimat yang kedua ya, yang menjadi topik kalimat adalah Asari ya, hanya Asari. Asari-san wa. Nah, seperti itu. Topik kalimatnya seperti itu. Sedangkan Fahmi itu menjadi apa? Keterangan gitu. Bersama Fahmi ya kan. Keterangan cara. Fahmi-san to ya, Hiroshima e ikimashita ya. Jadi kalimat yang kedua ini adalah intinya Asari pergi ke Hiroshima ya. Kemudian ada keterangannya tuh, bersama Fahmi. Seperti itu. Contoh kalimat kedua. Konbang. Dare to issho ni eiga o mimasu ka? Konbang. Malam ini. Dare to issho ni. Dare to itu kan berarti dengan siapa gitu ya. Bersama siapa gitu kan. Issho ni bersama-sama ya. Issho ni itu bersama-sama. Nah, dare to issho ni ya. Artinya bareng dengan siapa gitu kan. Bersama-sama dengan siapa ya. Eiga o mimasu ka? Ya, mimas ya, melihat, menonton, menyaksikan ya. Di sini yang paling pas itu nonton ya, karena yang ditonton adalah eiga, film gitu. Ya. Konbang, dare to issho ni eiga o mimasu ka? Ya. Malam ini bersama siapa kamu akan menonton film? Sekilas tentang partikel to dan ya yang memiliki fungsi serupa tapi tidak benar-benar sama. Semoga bermanfaat.